karena Allah menutup aib kita. Astagfirullah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, antara pujian dan celaan, standar yang sebenarnya adalah hubungan antara dirimu dan Allah. Jangan sampai banyaknya pujian orang menipu dirimu, dan jangan sampai banyaknya celaan orang merugikan dirimu. Ya. Jangan sampai pujian orang menipu dirimu, dan jangan sampai celaan orang merugikan dirimu. Yang jadi tolak ukur adalah keridhaan Allah terhadapmu, dan Allah mau menerima amalmu. Karenanya kuncinya adalah menjaga hati untuk senantiasa dalam kondisi kesadaran yang utuh bahwa segala nikmat, segala kebaikan itu datangnya dari Allah, bukan hasil kemampuan kita sebagai manusia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah semua datangnya. An-Nahl ayat 53. Jadi ketika hati memahami ini, maka setiap pujian akan menjadi pengingat untuk bersyukur. Ya, jadi pujian orang itu pengingat untuk Masya Allah, kamu baik sekali, bisa bantu saya. Astagfirullah, supaya kita tidak sombong. Alhamdulillah, ya, karena kita bersyukur pada Allah, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membantu. Jadi yang kita lihat saat kita membantu orang itu bukan senyuman, balasan, apalagi terima kasih orang itu. Yang membuat kita bahagia ketika membahagiakan orang adalah ketika kita melihat senyuman Allah kepada kita, betapa Allah senang kepada kita karena kita melakukan kebaikan itu. Di dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai 9 Allah katakan, ikhlaskan dirimu saat berbuat baik. Janganlah engkau minta balasan meskipun hanya dengan terima kasih. Apa doanya saat kita dipuji? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, ya, salah satu ulama dari 4 mazhab Hanabilah, ya, beliau sampaikan ketika seorang memuji, maka beliau berdoa, ya Allah, ampunilah aku atas apa saja yang mereka tidak ketahui. Nah, itu kan tadi kan. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, ingat keburukan kita yang tidak diketahui olehnya. Kalau kita dipuji oleh orang, ingat keburukan kita, aib kita, dosa kita yang tidak diketahui olehnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah ya Allah dari dosa-dosa yang tidak diketahuinya, ya Allah. Ia memujiku karena dia nggak tahu dosaku, ya Allah. Ia memujiku karena dia nggak tahu aibku, ya Allah. Jangan engkau hukum aku atas apa saja yang mereka katakan, ya Allah. Maka sikap ini menunjukkan bahwa hati yang bersih, hati yang tidak mabuk oleh sanjungan, tidak melayang karena sanjungan, dan tidak jatuh karena celaan. Ia tetap sadar bahwa manusia hanya melihat yang tampak, sementara Allah mengetahui segala kekurangan yang tersembunyi. Maka akhirnya jazakumullah, dari doa yang disampaikan, ya, oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini, maka manakala kita dipuji oleh orang, maka bersyukurlah kepada Allah, karena segala kebaikan itu berasal dari Allah. Yang kedua, istighfarlah agar kita tidak terjerumus dalam ujub. Yang ketiga, berdoalah agar Allah menutup aib kita yang tidak diketahui oleh orang yang muji kita itu. Dan yang keempat adalah merenung, apakah pujian ini benar apa adanya?
Jangan-jangan dia ini hanya ngarang-ngarang supaya kita ngasih hutangan pada dia. Nauzubillah ya. Hati yang ikhlas tidak goyah oleh pujian maupun celaan. Seorang mukmin sejati tidak mencari pujian manusia dan tidak takut celaan mereka. Bahkan di dalam Al-Quran, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang baik, yang benar, Abdurrahman, ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ia berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu itu punya alasan untuk sombong tapi nggak sombong. Itu namanya tawadhu. Kalau kita apa? Tawadhu apa tahu diri? Kita ini bukan tawadhu tapi tahu diri. Kenapa? Orang mau sombong gimana? Orang nggak punya apa-apa. Yang lucu ini kalau kita sombong padahal nggak punya apa-apa. Kalau orang punya apa-apa sombong, lalu dia nggak sombong, itu tawadhu. Loh, kita nggak punya apa-apa sombong. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, tidak melihat harta, tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Ngapain kita bangga dengan semua apa yang kita miliki itu? Orang itu nggak dilihat oleh Allah kok. Kecuali kita konversi menjadi amal baik kita. Kalau kita punya harta, jadikan amal jariah. Supaya dia jadi milikmu selamanya. Jadi jangan bilang bahwa harta nggak bisa dibawa mati. Bisa. Mau hartamu dibawa mati sini. Ada wakaf di KTK itu. 8 miliar. Per meter berapa puluh juta itu. Nah, kalau pingin antum mau harta antum dibawa mati, serahkan ke saya. Tak ukurkan di sana 1 meter untukmu. Kita aktekan itu milikmu selama-lamanya. Kamu wakafkan ke KTK. Kita lagi cari dana untuk membebaskan 8 are untuk pembangunan kebun tahfiz Quran di tengah-tengah kota Denpasar. Kalau antum ingin punya saudara 5, ayo kita wakafkan atas nama orang tua kita. Bagus itu. Berapaan? Oh, misalkan 1 meter 10 jutaan, ayo kita 2 jutaan. Kita wakafkan atas nama ibu. Masya Allah. Karena ini wakaf. Jadi ada petanya, antum mau pilih pojok mana, meteran yang keberapa. Jadi harta itu bisa dibawa mati kalau dijadikan wakaf, sedekah. Dia akan milik kita selamanya. Nah, akhirnya jazakumullah. Ini bahayanya ujian. Sehingga yang kita khawatirkan 4 dosa ini terjadi kalau kita tidak hati-hati dengan ujian. 3 ya, ujub, riya, dan takabur. Alhamdulillah, ini tema kita malam ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Aku yang paling kukhawatirkan kalau kalian jatuh pada kesyirikan kecil, yaitu pujian. Silakan jika ada yang mau menambah atau mau menyampaikan. Ya boleh-boleh saja, asalkan tadi tidak memastikan kebaikan orang itu. Insya Allah dia ini orang baik Ustadz, boleh. Insya Allah dia ini dermawan Ustadz, boleh. Ya, jadi jangan sampai pujian kita itu menjadi sarana setan untuk membuat orang itu berdosa. Sehingga dia ujub, sombong. Kalau kita katakan tadi bahwa setiap orang itu ada keinginan
dan kita kadang-kadang mau secara psikolog dia memahami dia. Memahami orang itu bukan memastikan masalahnya, supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya. Paham? Oh, kayaknya orang ini lapar. Jangan disebut dia lapar, langsung belikan makanan, kasih makanan. Jangan, oh kamu lapar ya, lapar ya, lapar. Jangan, sakit hatinya. Kalau kita dalam ya, sahabat Rasulullah itu begitu. Ansar dan Muhajirin itu tidak ada yang pernah bicara akan kebutuhannya, tapi semua paham apa yang dibutuhkannya. Tapi yang dibahas bukan masalahnya, yang dibahas solusi masalahnya. Nah kita enggak, yang kita bahas masalah orang, tapi nggak pernah ngasih solusi kepada orang. Itu yang nggak boleh. Dibahas masalah teman, tapi kita apa manfaatnya kita bahas kalau kita nggak punya solusi? Ini gimana nih Ustadz, banyak yang nggak dapat jodoh ini. Ngapain antum? Coba cari ponakan antum, kasih ke dia, selesai masalah. Jadi kalau kita memahami seseorang, supaya kita memahami apa yang dibutuhkannya, bukan memperjelas masalahnya. Gak salah ya, kita menilai untuk memastikan tepatnya kita berbuat baik kepada dia. Ini enggak, orang sakit kencing manis dibawain donat, antum foto-foto lagi sama donat itu, dikasih resmi, difoto, kasihan dia. Dia nggak boleh makan donat, yang enak, yang senyum-senyum, yang jaga. Mantap, yang jaga. Nah itu kan kita nggak paham gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh orang sakit. Yang dia butuhkan itu pertama, dukungan dana, karena dia butuh obat, butuh check out, butuh apa nanti. Saya punya budaya di kampung saya itu ya, kalau ada orang sakit di puskesmas, dibawain aqua dan roti gabin, antum tahu roti gabin tawar itu? Sehingga kalau antum 7 hari di opname di puskesmas, itu bisa 1 becak itu, semua aqua dan roti gabin itu. Heran juga itu, dulu ya, sekarang udah cerdas-cerdas, sudah nggak begitu lagi. Jadi apa yang paling cocok? Pahami orang itu supaya antum tepat bisa membantunya dengan baik. Jadi nggak salah senior ya, bahwa kalau kita memahami orang hanya untuk mampu meracik obat terbaik untuknya. Rasulullah itu kalau ada orang ngomong, langsung di scanning. Shoot. Ya Rasulullah, nasihati aku. Pokoknya kalau engkau ngasih nasihat, aku nggak nanya siapa lagi. Oh, di scanning oleh Nabi. Wah, ini orang yang paling kurang ajar pada ibunya. Apa kata Rasulullah? Hormati ibu. Pas dengan penyakit orang itu. Datang orang lagi, nasihat itu ya Rasulullah. Beda, ternyata di scanning lagi oleh Nabi. Beda nasihat Nabi pada dia. Jadi Nabi itu menasihati orang sesuai masalahnya, sesuai penyakitnya. Kalau kita kan kadang-kadang menasehati sakit perut, padahal orang yang sakit kepala. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Apa yang salah? Selama kecuali antum katakan, Masya Allah dek, kamu ini kayak malaikat Jibril, ya nggak mungkin. Atau lagi bilang ke istri kita, ya Allah, saya lihat kamu ini kayak Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Nah itu nggak mungkin itu. Antum aja nggak ketemu Sarah kok bilang sama, kita nggak kenal, nggak tahu. Jadi selama pujian itu tidak mengandung unsur kesyirikan, maka dibolehkan.
Tapi kalau pujian itu jatuh pada kesyirikan, tinggal diubah aja kalimatnya. Hindari kalimat-kalimat yang sifatnya kultus dan syirik ya. Berapa menit lagi Isya? Ya silakan, satu lagi, 3 menit lagi Isya. Inna ba'da dhanni ismun. Wahai orang beriman, jangan kamu negatif thinking pada orang, nggak boleh. Tapi kalau kita negatif thinking pada orang, memang orang itu ada geliat-geliatnya mencurigakan, tarik kotak amal, ditarik keluar. Jangan suzon loh, aku nggak, jangan suzon, nggak bisa. Orang terbukti kok. Atau antum dipanggil sama polisi misalkan, di BAP-nya diketik, Pak Polisi, ya alladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da, nggak boleh antum bilang begitu. Yang tugasnya dia untuk cari-cari kesalahan antum. Ya boleh kita menilai selama itu bukan dalam rangka suudzon. Yang wajib itu adalah sangka baik. Contoh, apa sangka baik? Ya insya Allah engkau orang baik. Atau ada yang nggak boleh, husnuzon pada diri sendiri. Apa contohnya? Aku mohon maaf ya, mungkin aku punya salah. Itu kalau kita yang salah. Ada kata apa? Mungkin. Kalau orang lain, udah 4 kesalahan. Dipastikan oleh kita. Apalagi kalau orang lain berbuat salah, tidak ada maaf bagimu. Tapi kalau kita berbuat salah, ya maafkan aku lah, aku kan juga manusia. Nah, kan salah penempatan itu. Semestinya kalau orang lain berbuat salah, ia maklumi, ia fahami, ia maafkan. Kenapa? Karena dia juga manusia. Jangan dibalik-balik. Pas kita berbuat salah, baru ngaku manusia. Pas orang lain berbuat salah, nggak diakui dia manusia. Lalu kita katakan nggak ada maaf bagimu. Jadi ini masalah ya. Allahu a'lam, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi saya, bagi kita semua, sehingga kita hati-hati dengan pujian. Ingat judulnya, pujian itu ujian. Ujian itu ujian. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.